Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja ya bersama dengan keluarga. Dan kita bicara kembali dengan timnas semakin dekat. Ya, pertandingan itu yang tidak sampai sebulan. Ya, mungkin 28 hari lagi kita akan menunggu ya untuk pertandingan nanti 29 hari bisa saja di mana pasukan Garuda kita akan meladeni China dan juga Jepang dalam dua pertandingan terakhir, ya di grup C di Piala Dunia Zona Asia. Nah, Ketua Umum PRI sudah mengatakan bahwa tidak ada penambahan pemain untuk kali ini di saat kita akan fokus menghadapi China dan Jepang. Jadi dirasakan dengan skuad yang ada sekarang, terakhir kita mengalahkan Bahrain, dianggap ini sudah cukup lah untuk bisa mengalahkan China. Apalagi kita bermain di kandang sendiri. Memang tidak boleh menganggap remeh, atau menganggap enteng, tapi dengan atmosfer DBK yang kuat. Itu sudah dirasakan oleh Arab Saudi dan juga dengan Bahrain, dan kita mampu mendapatkan poin di sini dengan kemenangan. Nah, semoga menghadapi China ini kita bisa mendapatkan kemenangan. Jika kita menang melawan China, maka peluang untuk lolos ke putaran keempat itu sudah terbuka. Apalagi kalau misalnya Arab dan Bahrain itu bermain imbang, ya, sehingga peluang kita itu cukup besar untuk maju ke putaran keempat. Nah, di putaran keempat ini teman-teman baru ada penambahan pemain. Saya pikir ia akan dilakukan untuk mempertemukan lawan-lawan kita juga kan kuat-kuat. Kita akan bersiap menghadapi Uni Emirat Arab atau Qatar. Kita akan berhadapan juga dengan Irak atau Oman. Nah, itu lawan-lawan kita nantinya, karena akan dibagi dua grup, ya, masing-masing dari 3 tim, sebagai peringkat ketiga dan peringkat keempat, kemudian menjadi juara untuk langsung lolos mendampingi 6 tim yang sudah lolos di awal di putaran ketiga. Jadi ada penambahan pemain dirasakan ini perlu, dan siapa yang pemain-pemain yang bisa didatangkan. Saya pikir Patrick Kluivert perlu untuk menambah ketebalan di ini depan. Oleh Romani perlu, ya. Dia bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia nomor 10 lebih oke kan nomor 10. Tapi memang perlu untuk ada satu pemain lagi untuk berada di depan. Ya mungkin saja Norris akan datang atau di Sandbergen akan muncul, ya. Kalau dengan Liano ini kan, Jonathans, dia bermain sebagai gelandang serang. Kemungkinan lain ada pemain belakang seperti Pascal Struijk yang mungkin bisa diambil, ya, atau dengan Tristan Goyal. Itu kan baru nama-nama yang baru diprediksi untuk bisa berlaga di tim nasional kita. Tapi memang perlu, karena baik Oman, Irak, ya, Qatar, Uni Emirat Arab, semua tim-tim yang bagus, yang baik, sehingga kita perlu kuat, ya. Makanya Pak Erik juga, kalau kita akan bertanding di bulan Oktober di FIFA Matchday September, akan saya bilang kemarin di video saya, tim-tim yang akan ikut bertanding disesuaikan dengan gaya karakter pemain-pemain yang tim yang akan dihadapi, seperti Lebanon, seperti Kuwait. Itu kan hampir sama gaya permainannya. Di samping ada satu tim lagi, Malaysia. Malaysia ini hanya untuk, saya pikir untuk, ya, karena apa yang bilang rasa kangen, sudah lama tidak ketemu dengan Malaysia, perlu untuk menghadapi Malaysia. Jadi memang penting, ya, untuk bagi oleh Romy, karena kalau kita kehilangan oleh misalnya oleh akumulasi kartu atau dia mengalami cedera, ini berbahaya di lini depan. Karena pasti di depan kita punya Rafael Struijk, kita punya Ramadan Sananta. Semua itu kan kemarin juga ada hoki ikut dipanggil oleh Septian Badaskara. Nah, sekarang perlu memang untuk ada yang mendampingi, dan sudah dihitung dengan matang oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, termasuk dengan Dani Lansat dan Alex Pastoor, untuk bisa memberikan pemain pendamping. Ya, kalau Ragnarov kan bergerak dari sisi flank dari sayap, tapi perlu untuk di garis depan yang kuat. Nah, kita akan melihat, akan menunggu siapa-siapa pemain yang nantinya akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Mungkin dalam waktu dekat, nanti minggu depan akan diumumkan, kita tidak tahu, ya, untuk nama-nama pemain ini. Ya, tapi yang pasti kita fokus dulu. Ya, jika kita mampu mengatasi Cina, tentu akan jauh lebih baik. Itu banyak fokus. Jangan dulu bicara Jepang. Karena percuma untuk kita bicara dengan Jepang, tapi kita hilang fokus menghadapi Cina. Karena Cina sudah depan mata itu Cina.
tanggal 5 Juni. Ya, baru Jepang di tanggal 10. Makanya dukungan dari supporter netizen untuk tim nasional kita itu diharapkan untuk memadai dengan deras untuk bisa memberikan support yang habis kepada pemain-pemain kita yang akan bertarung melawan Cina. Jadi itu teman-teman ya, ketika kita lolos ke putaran keempat ya, dengan harapan mengalahkan Cina, ada penambahan. Sudah pasti Erik akan menambah pemain. Ya, semua kita belum tahu itu pemain siapa saja. Mungkin ada 3-4 pemain yang akan masuk lagi untuk bisa kita bertarung di fase keempat untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama. Jadi kita bertemu dengan sama teman-teman ya untuk pemain-pemain yang akan datang, tapi yang pasti bagi Patrick Kluivert dia harus konsentrasi penuh dulu untuk meracik aktif strategi dia di saat akan menghadapi Cina untuk pertandingan yang akan datang.